Oke, jadi di video ini aku pengen ngelakuin challenge sebenarnya. Aku pengen ngelakuin eksperimen. Gimana sih caranya aku sebagai content creator di Instagram, gimana caranya bisa aku ngasilin duit dari jualan produk. Nah, itu sebenarnya sifatnya kayak challenge aja. Gimana bisa nggak sih aku ngelakuinnya? By the way, kalau misalnya kalian belum tahu, aku content creator di Instagram yang juga membahas soal productivity atau time management, kayak manajemen waktu, gimana sih caranya orang bisa manajemen waktu lebih baik lagi. Di sini aku pengen ngeliatin gimana sih caranya seorang content creator yang ada di Instagram itu bisa nyari duit. Nah, di sini aku akan praktekin salah satu metodenya, salah satunya aja. Metode yang aku pernah praktekin untuk aku nyari duit. Karena kalau misalnya kita jadi content creator, pasti kita cara cari duitnya pasti macam-macam kan. Ada yang affiliate, ada yang endorsan, ada yang mungkin collab, ada pokoknya macam-macam lah. Kalau aku sendiri termasuk orang-orang yang lebih suka jualan produk sendiri. Nah, di sini aku pengen kasih lihat, aku pengen eksperimen kira-kira bisa nggak sih aku jualan produk yang aku bikin. Nah, di sini by the way aku akan bikin produk digital alias bikin kelas di mana aku akan sharing di kelas itu gimana sih caranya orang yang masih pemula atau orang yang pengen terjun ke dunia content creator, pengen bisa ngatur waktunya antara bikin konten dengan kerjaan utamanya. Karena banyak banget orang yang struggling gimana cara bagi waktu menjadi content creator dengan kesibukan utama, entah karena kuliah atau kerja atau apapun, atau juga ada orang-orang yang pengen bikin konten tapi setiap kali bikin konten ngabisin terlalu banyak waktu, kayak bikin satu konten aja bisa kayak berjam-jam, belum lagi ngumpulin ide kontennya, syutingnya, editingnya, pokoknya lama banget gitu soal bikin konten. Nah, di sini aku pengen, maksudnya di kelas yang aku akan jual itu aku akan ajarin orang gimana sih caranya dari mulai bikin ide kontennya, syutingnya, editingnya, biar lebih hemat waktu, biar nanti mereka bisa imbangin dengan kerjaan utama mereka. Nah, sebenarnya aku udah melalui proses syuting itu, aku udah bikin kelasnya, dan juga aku udah bikin website untuk akses kelasnya, atau sebutannya course ya. Aku akan nyebutnya course. Jadi itu adalah sebuah mini kelas, kelas mini yang aku akan ngajarin orang cara manajemen waktu untuk bikin konten. Nah, sekarang aku akan tampilin gimana caranya aku bereksperimen untuk jualan produk ini selama mungkin 3 hari atau 7 hari ke depan. Aku nggak tahu akan 3 hari atau 7 hari, cuman kita lihat aja nanti aku bisa bertahan berapa lama. Dan aku akan transparan di sini kira-kira berapa duit yang aku dapat, omsetnya berapa, dan profit bersihnya berapa. Aku akan transparan di sini. Dan salah satu metode yang aku akan praktekin untuk aku jualan adalah aku nggak jualan di Instagramku. Jadi aku bikin konten di Instagram, tapi aku nggak jualan di sana. Aku jualannya di iklan di Facebook dan Instagram. Jadi kalau misalnya kalian main Instagram atau Facebook, pasti kan pernah lihat yang iklan yang sponsored itu kan. Nah, aku akan bikin iklan kayak gitu juga untuk ngiklanin produk kelasnya. Nah, sekarang aku pengen mulai bikinin websitenya untuk jualannya, dan juga aku pengen mulai bikinin iklannya. Kita akan kasih sedikit lihat gimana cara bikinnya. Nah, ini websitenya udah selesai aku bikin. Jadi kalau misalnya kalian bingung website apa yang aku bikin, jadi sebenarnya kalau misalnya kalian pengen beli suatu produk di internet atau di Instagram, di sosial media, pasti kan kalian waktu klik linknya itu kan ada websitenya kan. Nah, itu website yang aku bikin. Nah, ini aku udah jadi bikinin websitenya. Aku kasih lihat sedikit. Nah, ini aku bikin websitenya di website namanya tribelio.page. Ya, aku bikin di sini. Dan kurang lebih ini sebenarnya apa namanya, websitenya sederhana aja. Ini jadi tampilannya kayak kotak gitu, karena kan orang tuh aksesnya dari HP gitu kan. Jadi tampilannya kotak persegi buat HP gitu. Nah, ini udah ada headline-nya aku pasang. Mau ngonten tapi susah atur waktu gitu. Nah, ini ada fotonya juga udah aku masukin, dan ini juga udah ada kata-katanya atau copywriting-nya. Semuanya udah aku rangkum semua. Mungkin kalian nggak terlalu asing ya dengan namanya landing page. Nah, ini semuanya juga udah aku kasih benefitnya semua. Kayak misalnya ini tentang kelasnya tentang apa, kayak di sini bakal ngajarin strategi buat ngumpulin ide kontennya, sistem semuanya, pokoknya semuanya di sini aku bocorin. Terus aku kasih aksesnya semua. Nah, ini juga ada chapter-chapternya karena ini bentuknya kan kelas. Jadi nama kelasnya adalah TMFC, Time Management for Creator. Adalah kelas mini berbentuk video tentang cara manajemen waktu untuk konten kreator pemula. Kayak gitu. Nah, ini udah aku taruh semua, dan ini harganya cuman 99.000 doang. Murah banget gitu. Jadi ini hasil eksperimenku juga ketika aku jadi konten kreator. Sebenarnya ini bukan 2 tahun sebenarnya. Cuman bahkan udah lebih dari 2 tahun nih, karena aku udah jadi konten kreator tuh udah 13 kali, dan itu udah bertahun-tahun sebenarnya. Cuman aja ini nggak apa-apa lah, aku kasih 2 tahun aja biar nggak kelamaan. Nah, sementara ini adalah website untuk akses materi kelasnya. Jadi kelasnya nanti juga bisa diakses di
apa namanya di website gitu. Aku udah bikin website untuk kelasnya juga. Di sini ada judulnya Time Management for Creator. Terus ini udah ada modul-modulnya juga, semuanya udah aku masukin. Nah, ini kurang lebih ada 7 materi ya. Ini udah, karena ini kelasnya mini, jadinya memang materinya nggak banyak gitu. Karena ini kelasnya mini dan harganya cuma 100.000. Nah, kelas yang aku bikin itu juga by the way udah aku tes juga ke orang-orang, ke audiensku di Instagram gitu. Aku jadi nggak ujuk-ujuk kayak bikin kelas, nyampe bikin syutingnya semua terus langsung dijual, enggak. Tapi itu aku bikin dulu kelasnya, habis itu aku tes dulu ke puluhan orang waktu itu, kalau nggak salah sekitar 70 orang. Itu aku kasih gratis, dicoba semua, tes materinya semua. Ternyata setelah itu materinya oke, berhasil, baru di situ aku jual. Nggak cuman kayak bikin ngerangkai materi itu otomatis langsung jual gitu, enggak. Karena itu kayak belum terbukti aja gitu kan, kayak aneh aja gitu. Jadinya sebenarnya materi udah terbukti. Karena produknya udah aku bikin, udah landing page-nya udah jadi, website udah jadi, kelasnya juga udah jadi, akses kelasnya udah bagus, udah lumayan, udah bisa kita jualin kelasnya. Nah, sekarang aku akan kasih lihat sedikit gimana caranya aku jualin kelasnya di iklan di Instagram dan di Facebook. Dan di sini aku akan mulai bikin materi buat iklannya, buat aku jualan di iklannya. Aku akan fast forward aja biar kalian nggak terlalu bingung. Nah, di sini by the way aku lupa sebutin bahwa modal yang aku pakai buat ngiklan di Facebook dan Instagram itu kurang lebih 200.000, dan itu dan itu 200.000-nya per hari. Jadi kayak aku ngeluarin 200.000, terus kira-kira aku bisa dapat berapa penjualan kelasku. Nah, by the way, kalau misalnya kalian nggak ngerti sistemnya, jadi kalau misalnya kita beriklan itu di Instagram, kita tuh kayak bayar si Instagramnya atau Facebooknya, kayak ini loh aku bayar duitnya, tolong iklanin produknya aku, kayak gitu. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Nah, aku modalnya ngasihnya sebenarnya bebas, bisa kayak 50.000, 100.000, sampai tinggi banget sampai ratusan juta itu juga bisa. Tapi buat kita challenge ini aku nggak mau gede-gede, karena aku juga duitnya nggak segede gitu. Tapi aku akan pasang kayak sekitar 200.000 per hari. Tapi itu 200.000 per hari juga mungkin kalian pikir, wah 200.000 per hari itu kayak 200.000 gitu kan, kayak habis kepotong-potong gitu. Tapi sebenarnya enggak. Jadi kayak misalnya aku bayar 200.000, itu 200.000 itu nggak langsung habis. Jadi kayak kita saldo gitu loh. Bentuknya kayak kita ada budget 200.000 nih, tapi nggak langsung habis 200.000. Bisa aja kayak habisnya cuman kayak 100.000, 150.000 kayak gitu. Jadi kayak nggak full. Nah, habis itu berjalan tiap hari. Nah, habis itu kalau misalnya kita udah kepotong saldonya, misalnya modal kita tadi 200.000, terus udah kepotong kayak 100.000 misalnya, udah kepotong 100.000, kira-kira dari 100.000 yang udah kepotong itu kita udah dapat penjualan belum sih? Kita udah dapat closingan belum sih? Gitu. Nah, kalau misalnya kita udah dapat closingan, berarti kan kita profit, kita berarti untung gitu. Tapi kalau misalnya ternyata belum profit, ya berarti kita ngebayar iklan, bayar si Facebook, tapi kita sendiri nggak dapat duit. Artinya kita rugi. Artinya kita boncos. Sesimpel itu aja. Nah, aku pengen tes, makanya di sini kita eksperimen. Kira-kira bisa nggak sih kalau misalnya aku bikin iklan untuk produkku, aku pakai budget modal 200.000 per hari, kira-kira aku bisa dapat duitnya nggak? Dan kalau aku dapat duitnya, berarti kan itu uangnya bisa aku gulung untuk aku iklan di hari besok, di hari lusa, dan di hari seterusnya. Jadi uangnya akan ngegulung terus. Nah, kita akan lihat apakah aku berhasil dapetin duitnya. Nah, ini aku kasih lihat iklannya udah aku jalanin kayak gini. Ini mungkin kalian bingung, nggak apa-apa. Yang penting aku sekilas saja. Nih aku kasih budget 200.000, tapi ini iklannya masih belum jalan tuh datanya. Nanti kalau misalnya di iklannya udah jalan, datanya di sini bakal ada. Nah, ini kan kayak ada amount spend. Jadi udah berapa duit yang udah kita keluarin, nanti ada kesini dicatat. Nah, itu aja update buat hari pertama. Kita baru mulai ngiklannya. Besok aku akan kabarin lagi kira-kira hasilnya kayak gimana. Kita ketemu hari besok. Oke, update progress hari kedua gimana kira-kira yang udah aku dapetin di hari kedua ini. By the way, ini udah jam sore, jam 17.23, udah mau maghrib. Aku akan kasih lihat kira-kira berapa duit yang udah aku dapat, apakah aku dapat penjualan apa enggak. Dan kabar baiknya ternyata aku dapat penjualan, sampai gagap gitu kan. Ternyata dapat penjualan. Nah, aku akan kasih lihat berapa penjualan yang aku dapat dan berapa duit yang aku keluarin untuk iklan yang udah aku jalanin. Nah, ini adalah data penjualanku. Jadi ini tanggal 18 Mei 2023. Nah, ini udah ada 6 orang yang daftar pengen beli, cuman yang udah bayar cuman 3 orang. Jadi ini kita bisa lihat ini waktu transaksinya, mereka daftar itu tanggal 18. Ini tanggal 18, dan ini mereka daftar yang pertama kali jam 4 pagi, terus jam 5 pagi, sampai yang terakhir tuh ada di jam
2:30 sore tadi. Nah, terus ini mereka transfernya tanggal 18 ini mereka 3 orang lagi nggak transfer, nggak tahu kenapa. Kesimpulannya dari 6 orang yang daftar ternyata ada 3 orang yang bayar. Ini jumlahnya 99.000. Nah, jadi di sini kurang lebih aku udah dapat 297.000. 297.000 itu kan 99 kali 3 ada 297.000. Terus di sini duit yang udah aku keluarin buat iklannya itu baru 125.000. Tapi ini belum pajak, udah setelah pajaknya totalnya aku harus bayar 138.985 perak. Nah, berarti 297 dikurangin 138, hasilnya adalah 158.000. Jadi ini profit bersih yang aku dapat 158.000 buat hari ini. Tapi ini kan masih sore. Siapa tahu nanti malam mungkin ada yang daftar lagi sampai jam 12 malam. Oke, sekarang udah jam tengah 12 malam. Kita mau lihat berapa orang yang daftar produk aku di penghujung hari ini. Dan ternyata kita dapat satu orang lagi yang bayar 99.000. Jadi totalnya ada 4. Ini aku kasih lihat sebentar. Nah, jadi totalnya tadi 3 sekarang jadi 4. Tuh 99.000 juga. Dia udah daftar. Update hari kedua, ini sekarang udah jam setengah 12, udah mau jam 12 banget malah. Dan hari ini ternyata kita dapat 3 orang daftar kelasnya, jadi total tuh kita hari ini ada ada 297.000 dapat uang masuk. Tapi kurang lebih duit yang kita keluarin untuk hari ini juga lumayan gede. Aku akan kasih lihat total yang dari hari kemarin sampai hari ini. Nah, ini totalnya yang kita dapat dari hari kemarin sama yang hari ini, totalnya udah 693.000. Dan ini hari kemarin itu kita dapat 4 orang kan daftar, habis itu yang hari ini cuma ada 3 orang. Jadi totalnya 593.000. Ini aku refresh biar datanya nggak dikira bohongan. Nah, ini beneran 600.000 dan ini kurang lebih yang udah kita keluarin untuk ngiklan dari hari kemarin sampai hari ini. Total ada 442.000. Nah, aku akan update lagi di hari besok. Aku ekspektasiin ternyata waktu liburan lebaran kemarin, jadi itu periode libur lebaran, itu aku nggak ngiklan dulu karena waktu itu ada 1-2 hal yang bikin aku jadi nggak bisa untuk jalanin iklannya. Ya otomatis gak ada penjualan sama sekali. Kemudian sekarang di tanggal 26-nya aku jalanin iklan lagi dan alhamdulillahnya ternyata dapat 6 closingan. Kita akan update lagi besok. Oke, update hari ini adalah tanggal 27. Sebenarnya ini udah tanggal 28, cuman ini jam setengah 1 paginya. Aku pengen kasih update tanggal 27-nya. Dan sesuai dugaanku di tanggal 26, alhamdulillah penjualannya meningkat. Yang tadinya di tanggal 26 kita cuma dapat 6, di tanggal 27 kita dapat 11 penjualan. Nah, ini aku tunjukin. Nah, ini datanya. Kalau kalian lihat di sini, ini datanya di tanggal 27 ada 11 order. Totalnya ada 1.089.000. Ini aku refresh biar kalian percaya. Dan ini udah ke refresh dan totalnya masih sama. Aku pengen coba jalanin dulu karena ini masih 4 hari. Kita akan coba jalanin, coba sampai 7 hari kali ya. Nah, aku akan langsung update buat hari besoknya. Aku belum update progresnya selama kurang lebih 2 hari. Nah, ini adalah tanggal 30. Nah, aku pengen ngasih update progres yang tanggal 28 sama tanggal 29 kemarin. Jadi di tanggal 28 ya aku dapat kalau nggak salah 8 orang yang daftar. Dan di tanggal 29-nya aku dapat 10 orang yang daftar. Dan sekarang di tanggal 30-nya aku rencana untuk naikin modalnya karena kita udah dapat modal dari yang kemarin-kemarin. Aku rencana untuk naikin modalnya dengan harapan orang yang daftar juga lebih banyak. Nah, aku akan update lagi progresnya sekitar besok atau lusa, jadi langsung kita skip ke sana. Oke, update tanggal 30-nya sesuai yang aku harapkan. Kita kemarin udah naikin modalnya ke 1 juta untuk jualannya. Dan ternyata alhamdulillah yang daftar meningkat, jadinya kita dapat 17 orang yang daftar. Ini aku kasih lihat datanya. Nah, ini di tanggal 30 ya, 17 order, jadi sekitar dapat 1.683.000. Ini aku refresh. Nah, ini dia datanya tetap sama. Nah, itu tadi buat tanggal 30. Nah, aku rencana tanggal 1 karena udah ganti bulan, tanggal 1-nya itu aku pengen naikin lagi budgetnya ke 2 juta.
dari yang 1 juta jadi 2 juta. Mudah-mudahan yang daftar lebih banyak lagi. Kita akan lihat, nanti aku langsung update ke hari berikutnya. Ternyata aku belum update lagi karena waktu itu aku pikir aku pengen update untuk progresnya lagi, tapi ternyata waktu itu aku ada kesibukan, jadi kita sempet hold gak ngerekam dulu beberapa hari, lumayan cukup lama sih waktu itu. Cuman ternyata jualannya tetap lanjut sampai total hari ini adalah tanggal 7 Mei 2023, dan ya total yang udah daftar kelas kita juga udah bertambah, dan juga total modal yang udah aku keluarin juga sebenarnya bertambah. Nah, sekarang aku tunjukin berapa total yang aku dapat untuk yang daftar dulu. Nah, ini tampilan dashboardnya. Ini tanggal 6 Mei kan, terakhir kita di tanggal 6 Mei. Nah, ini aku refresh dulu. Nah, itu total kita ada 10.098.000 di tanggal, pokoknya aku kan lupa update itu tanggal 1 sampai tanggal 6 ya. Tanggal 1 itu aku dapat 11 order gitu. Jadi waktu aku naikin budget ke 2 juta kalau nggak salah, itu ternyata malah turun, hasil pembeliannya malah turun gitu. Nggak sesuai ekspektasi, dari 18 jadi 11 doang. Tapi nggak apa-apa, masih lumayan lah. Karena waktu itu ini waktu budgetnya 2 juta, modalnya 2 juta, ternyata 2 juta tuh nggak kepake semua, cuman sebagian doang. Alhasil 11 order ini masih bisa nutup modal yang dikeluarin. Nah, terus di tanggal 2 sama 3 Mei-nya ini aku nggak jualan dulu lagi karena waktu itu aku sibuk. Terus aku 4 Mei baru jualan lagi, 5 sampai 6. Hari 6 tanggal 6 Mei hari terakhir penutupan untuk challenge-nya, karena udah lumayan lama juga, jadi aku tutup aja challenge-nya di sini, dan aku udah tembus 10 juta. Jadi total kita tuh udah ngejalanin challenge dari awal itu, kita jualan selama 11 hari, karena ini total yang bolongnya ini aku nggak hitung, kan kita cuman waktu jualannya doang. Jualannya total 11 hari dan omsetnya 10 juta. Nah, sekarang aku pengen kasih tahu modal total yang aku keluarin itu berapa, karena ini kan omset. Jadi totalnya adalah, aku buka kalkulator dulu. Jadi ini aku buka kalkulator, ini 10.098.000. 10.098.000. 23. Habis itu dikurangin sama total buat iklannya. Ini modalnya aku buka di sini. Ini total iklannya ada. Nah, ini totalnya sebenarnya kan yang di sini ya, yang 4,9 ini kan sebenarnya totalnya ya, cuman itu belum pajak, ini udah dikasih pajak, totalnya 5.500.000. Jadi ini total buat kita ngiklannya, kita keluar segitu, berarti 5.509.802. Nah, habis itu nggak cuma ini doang, karena kan ada juga aku nyewa websitenya, nyewa hostingnya, itu kan kalau nggak salah harganya 295.000. Nah, habis itu aku kurang lagi, aku sewa buat WhatsApp-nya, karena WhatsApp-nya juga khusus WhatsApp buat bisnis, jadi itu harganya 95.000 tuh 23. Terus juga aku sewa domain itu murah sebenarnya, kalau nggak salah harganya 20.000 kalau nggak salah, aku lupa, tapi itu nggak mahal, jadi 20.000 kalau nggak salah. Nah, ini adalah profit bersih yang aku dapat selama 11 hari, kurang lebih 4 juta. Ini profit bersihnya lumayan banget ya, walaupun ini bukan duit yang besar, tapi ya udahlah, buat uang jajan ke Starbucks udah cukup. Tapi mungkin kalian mikir tadi, wah butuh modal 5 juta ya untuk dapetin profit 4 juta. Tapi tahu nggak teman-teman, sebenarnya untuk mulainya tadi modalnya itu kan nggak 5 juta. Modalnya cuma berapa coba? Cuman 200.000, sekitar 200 ribuan untuk biaya jualan di awal, biaya ngiklan di awal. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ikutan juga, misalnya mau belajar kayak gituan juga, mau jadi konten kreator, pengen jualan kayak cara aku tadi, terus butuh modal gede, sebenarnya nggak butuh modal gede, karena aku cuman tadi ngeluarin 200.000 kan di hari pertama. Ya kan, kalau misalnya teman-teman ingat, 200.000 doang keluar di hari pertama, cuman abis itu kan menggulung. Setelah menggulung baru modalnya aku lempar-lemparin lagi. Jadi makanya totalnya tadi 5 juta. Gitu. Cuman di awal tuh cuman 200.000 doang. Nah, ini terus memang teman-teman harus bikin website sih. Kayak tadi aku nyewa website juga 295.000. Terus juga ada biaya untuk kayak sewa WhatsApp-nya, WhatsApp bisnis, sama ada buat domain itu 20.000 kan. Sekitar 20 ribuan. Jadi ini kurang lebih kalau yang modal-modal yang kita udah keluarin gak nyampe 1 juta, tapi bisa menghasilkan 4 juta. 4,198. Nah, udah deh. Kurang lebih begitulah challenge-nya selama 11 hari.
jualan sebagai konten kreator menggunakan metode beriklan di Instagram dan Facebook. Kalau misalnya teman-teman mau nyobain, ya udah tinggal belajar aja gimana cara beriklan, gimana cara bikin produknya, segala macam, dan juga jadi konten kreator. Lumayan, dari modal cuma 200, enggak sih, modalnya tadi total-total kayak ada 600 ribuan ya, 600 ribuan, terus 11 hari dapat omset 10 juta, dan profit bersihnya ada 4 juta. Tapi itu juga belum di scale up yang gede-gede banget, itu masih kayak kecil-kecil, makanya hasilnya juga nggak terlalu fantastis. Tapi kalau misalnya udah di scale up jadi gede, itu bisa jadi gede juga. Nah, itu aja challenge-nya. Yang penting challenge-nya berhasil. Terserah teman-teman gimana, terhibur gak dengan konten kayak gini. Kalau misalnya teman-teman suka, bisa kasih like. Kalau nggak suka, bisa kasih dislike aja. Aku nggak ada penutupan gimana-gimana. Kalau misalnya kalian pengen konten yang kayak gini juga, challenge nyari duit, bisa coba komen di bawah, terus kasih ide aku harus ngapain lagi, karena itu akan ngebantu aku untuk semangat bikin YouTube lagi. Oke? Sampai jumpa di video-video selanjutnya.